Namun, janji tinggal janji. Setelah kehidupan kami mulai mapan, suamiku ternyata bermain cinta dengan wanita lain di belakangku. Sebagai wanita normal, aku tidak bisa menerima hal itu. Aku pun menggugat cerai suamiku. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Laila di Jogja. Diary, tidak pernah terbayangkan sebelumnya jika akhirnya pernikahanku harus kandas dan aku harus menyandang status janda dengan 2 orang anak di usiaku yang masih tergolong muda. Mungkin dulu aku dibutakan oleh yang namanya cinta. Aku memang tidak memandang harta. Saat itu calon suamiku belum memiliki pekerjaan tetap. Namun perhatiannya padaku sungguh luar biasa bagiku. Kami berkomitmen untuk berjuang bersama dalam membina rumah tangga. Sama seperti keluarga orang tua calon suamiku. Aku sendiri berasal dari keluarga ekonomi kelas bawah. Orang tuaku berprofesi sebagai penjual makanan di sebuah pasar di kota Jogja. Sejak kecil, aku juga sudah terbiasa bekerja membantu kedua orang tuaku. Setelah menikah, kami mulai menjalani bahtera rumah tangga dengan komitmen yang kami buat sejak awal. Kami berjuang bersama dari bawah, hingga situasi perekonomian keluarga kecilku mulai membaik. Namun, janji tinggal janji. Setelah kehidupan kami mulai mapan, suamiku ternyata bermain cinta dengan wanita lain di belakangku. Sebagai wanita normal, aku tidak bisa menerima hal itu. Aku pun menggugat cerai suamiku. Kedua anak-anakku ikut denganku. Namun, usaha yang kami rintis bersama diambil alih oleh mantan suamiku. Kini, aku harus berjuang sendiri untuk membiayai kehidupanku dan kedua anak-anakku. Aku tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil bersama kedua anak-anakku. Aku kerja serabutan, yang penting halal dan bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupku dan anak-anakku. Tak jarang aku harus berhutang melalui pinjaman online karena ada kebutuhan mendesak, seperti biaya sekolah anak-anakku. Termasuk juga untuk menunjang sekolah anakku yang mulai masuk SMA. Terpaksa aku harus mengambil kredit motor di sebuah dealer. Aku tidak mungkin antar jemput mereka karena harus bekerja. Saat itu kebutuhanku bisa dikatakan cukup, meski harus gali lubang tutup lubang. Aku tidak munafik, sebagai wanita normal, aku juga butuh kehangatan seorang lelaki. Aku juga ingin menjalani hidup sebagaimana orang normal pada umumnya, yaitu mempunyai pasangan. Sebenarnya ada beberapa lelaki yang aku kenal melalui medsos yang berusaha mendekati aku. Namun ujung-ujungnya aku harus kecewa. Kebanyakan dari mereka menghilang tanpa jejak. Entah mereka hanya iseng-iseng denganku atau mungkin sebenarnya masih memiliki pasangan tetapi mengaku single. Dan akhirnya diketahui pasangannya. Entahlah,
Dunia maya memang tidak ada kepastiannya. Diary, suatu ketika aku mencoba mencari kenalan melalui sebuah aplikasi jodoh online. Aku berkenalan dengan seorang pria yang mengaku single. Sebut saja namanya Cahyo. Menurut cerita Cahyo, dia berasal dari Jakarta. Cahyo juga mengaku sebagai owner sebuah toko batik terkenal di dekat pasar di kota Jogja. Dia juga mengaku memiliki rumah di daerah Pekalongan. Setelah perkenalanku itu, kami sering komunikasi lewat video call. Hampir tiap malam kami selalu video call, bercerita tentang apa saja. Suatu ketika, Cahyo minta dijemput di Terminal Giwangan, Jogja. Katanya dia baru pulang dari Jakarta karena ada urusan pekerjaan di sana. Dan hari itu juga dia minta diantarkan ke Pekalongan. Ada barang penting yang harus diambil di rumahnya. Entah mengapa aku selalu menuruti keinginannya seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Logikaku seperti tidak jalan, padahal aku juga belum pernah bertemu dengannya di dunia nyata. Kalau dipikir secara wajar, tidak mungkin seorang owner batik terkenal naik bis dari Jakarta ke Jogja, setidaknya naik pesawat atau kereta eksekutif. Diary, keesokan harinya, waktu itu masih pagi buta, aku meluncur dengan sepeda motor bututku menuju Terminal Giwangan. Dan itulah saat pertama kali aku jumpa darat dengan Cahyo. Setelah memastikan bahwa dia memang Cahyo, akhirnya kami meninggalkan Terminal Giwangan menuju rumah kontrakanku. Cahyo bilang untuk mengantarkan dia ke Pekalongan jangan menggunakan motorku yang butut, nanti bisa mogok di jalan. Namun sepeda motorku yang baru akan dipakai sekolah oleh anakku. Dan anakku juga tidak mau jika ke sekolah memakai sepeda motor butut yang biasa aku pakai untuk bekerja. Cahyo pun memberi uang saku sebesar Rp300.000 untuk merayu anakku. Akhirnya anakku bersedia menggunakan motor butut untuk ke sekolah setelah mendapat uang saku dari Cahyo sebesar Rp300.000. Diary, sekitar jam 11 siang kami pun berangkat menuju ke Pekalongan. Aku membawa tas ransel yang berisi dompet, handuk kecil dan juga pembalut cadangan. Karena saat itu aku sedang datang bulan. Sementara HP aku masukkan ke dalam saku celana jeansku. Namun Cahyo bilang agar HP-ku dimasukkan ke dalam tas saja, takutnya jatuh di jalan. Dan tas ranselnya juga dicantelkan di dashboard depan jok motor, sehingga aku tidak capek menggendongnya karena perjalanan cukup jauh. Dan lagi-lagi aku hanya menuruti apa yang Cahyo minta. Namun yang membuatku heran adalah jalur yang kami lewati selama perjalanan menuju Pekalongan. Jalannya sepi dan tidak pernah berpapasan dengan orang. Kiri kanan hutan, kadang jurang. Hanya sebentar saja lewat jalan raya, setelahnya lewat jalur sepi di pinggir hutan. Hanya 2 kali bertemu orang, itu pun orang yang sepertinya mencari kayu bakar. Hingga jelang maghrib kami sampai di depan sebuah rumah besar yang cukup megah. Cahyo bilang itu adalah rumahnya. Aku diturunkan di tepi jalan depan rumah itu, sementara Cahyo mau pergi sebentar karena ada sesuatu yang lupa dia beli. Anehnya, aku tidak dipersilahkan masuk dulu ke dalam rumahnya, hanya diminta menunggu di pinggir jalan. Dan lagi-lagi aku hanya nurut saja apa yang dibilang Cahyo. Aku berdiri di tempat itu sejak maghrib hingga sekitar pukul 11 malam. Aku seperti kehilangan kesadaran dan sadar ketika aku ingin buang air kecil. Aku bingung saat sadar dan melihat sekelilingku tidak ada siapa-siapa. Untungnya di seberang jalan ada warung tenda yang menjual nasi goreng.
Aku pun menuju warung tersebut. Aku bertanya, ini daerah apa namanya? Kata penjual nasi goreng itu, daerah ini adalah Pekalongan. Aku kaget, ternyata aku sudah sampai Pekalongan. Namun Cahyo malah pergi, entah kemana. Penjual nasi goreng itu juga heran, karena saat akan mulai menggelar dagangannya, dia melihat aku diturunkan dari sepeda motor. Bahkan sampai dagangannya hampir habis, aku masih berdiri di sana. Sebenarnya dia mau menghampiri diriku, namun keduluan aku yang mendatangi warungnya. Diary, akhirnya aku pun menceritakan semuanya dari awal keberangkatanku dari Jogja hingga sampai ke Pekalongan. Namun rupanya dia tidak percaya dengan ceritaku. Aku dianggap mau menipu karena aku tidak bisa menunjukkan kartu identitasku. Padahal sudah aku jelaskan bahwa dompet dan juga HP ada di dalam tasku yang dibawa kabur si penipu, karena tasku berada di dashboard motorku. Akhirnya penjual tersebut memanggil warga sekitar. Tak berapa lama beberapa orang warga sudah berdatangan ke warung tenda itu. Dan sama seperti penjual nasi goreng, para warga juga tidak percaya dengan ceritaku. Aku dianggap penipu karena aku tidak bisa menunjukkan kartu identitasku. Akhirnya aku minta diantarkan ke kantor polisi saja. Sampai di polsek sudah pukul 1 malam. Kantor sepi. Salah satu petugas yang sedang berjaga menelpon Polres wilayah Bantul. Namun tidak ada respon. Mungkin karena sudah malam. Akhirnya aku diminta tidur di musola di depan kantor polsek itu. Diary, pagi harinya aku segera mendatangi petugas jaga dan meminta untuk diteleponkan kembali ke Polres Bantul. Ketika telepon tersambung, petugas jaga bercerita bahwa ada wanita korban penipuan yang berasal dari wilayah Bantul dengan alamat yang aku sampaikan ke petugas jaga. Akhirnya dari Polres Bantul menghubungi keluargaku. Diary, singkat cerita, aku dijemput adik laki-lakiku di Pekalongan. Kemudian aku membuat postingan di medsos dan aku ceritakan semua kronologinya. Serta aku lampirkan foto Cahyo si penipu. Tak berapa lama setelah aku posting, banyak orang yang japri aku. Rupanya mereka adalah para korbannya Cahyo. Saat ini aku lihat profil foto Cahyo, dia sedang dekat dengan seorang wanita kaya. Terlihat dari fotonya yang berpakaian modis dengan aksesoris cukup mewah dan berpose di depan sebuah mobil. Aku sudah bertekad akan membuat hidup Cahyo menderita. Tidak apa aku kehilangan harta benda, tapi aku tidak rela jika Cahyo bisa leluasa menikmati harta hasil kejahatannya. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Laila di Jogja. Terima kasih Mbak Laila yang sudah berkenan mengirimkan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Laila atau mempunyai perjalanan hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.